Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Mantan Sales. Jadi udah cukup lama ya saya nggak buat video ya. Mungkin ada sekitar 7 bulanan lah. Jadi ada sesuatu hal makanya saya nggak buat video. Oke, jadi ini saya mencoba buat video kembali ya. Jadi ini video pertama lah setelah sekian lama saya nggak buat video ya. Jadi saya udah berada di Indonesia ya, saya nggak di Malaysia lagi. Jadi terus terang ya, jujur aja saya nggak betah lah tinggal di sana. Ya mungkin karena faktor keluarga juga ya. Jadi anak saya, istri saya ada di Indonesia, saya bekerja di sana kan. Jadi pikiran itu jadi bercabang lah, jadi dua kan. Di lain sisi kita harus kerja untuk cari uang, di sisi lain kita ada rasa rindu juga dengan keluarga kan. Jadi kurang lebih saya setahun setengah lah di Malaysia. Jadi saya putuskan untuk balik ke Indonesia. Jadi senikmat-nikmatnya tinggal di negara orang itu ya, lebih nikmat lagi di negara sendiri ya. Walaupun banyak youtuber ya, youtuber pemuja Malaysia yang mengatakan tinggal di Malaysia itu enak, indah, apa-apa murah, apa-apa ada. Jadi itu nggak sepenuhnya benar lah. Jadi di Malaysia itu apa yang ada di Malaysia itu sebenarnya ada di Indonesia. Cuma perbedaannya mungkin ya, di Malaysia itu lebih ini ya, untuk daerah kotanya ya, bandarnya itu lebih tertata, bangunannya itu lebih tertata, lebih bersih, jalan-jalan lalu lintasnya pun lebih rapi ya, nggak sesembraut di Indonesia. Jadi ada sih memang perbedaannya ada sih. Di lain sisi ada yang lebih unggul di Malaysia, ada juga yang lebih unggul di Indonesia, ada kekurangan di Indonesia, ada juga kekurangan yang ada di Malaysia. Jadi ada plus minusnya lah. Tapi apa yang dibilang oleh youtuber yang selalu membangga-banggakan Malaysia itu, kalau menurut saya itu tidak sepenuhnya benar ya. Jadi ada yang mereka lebih-lebihkan juga. Jadi Malaysia itu sebenarnya nggak sewah itu sih. Apalagi saat sekarang ini ya, di Malaysia itu sudah semakin apa ya, kalau kita bilang sudah semakin kacau lah, karena udah banyak, jadi cukup banyak warga Rohingya di sana ya. Jadi etnis Rohingya itu di Malaysia itu udah cukup banyak, dan yang buat rusuh itu, yang buat onar, yang buat ribut itu ya, kalau menurut saya kebanyakan orang-orang Rohingya itu ya. Jadi itulah yang buat Malaysia itu sudah nggak kondusif lagi, sudah kurang aman lah. Orang-orang pendatang Rohingya itu, etnis Rohingya yang diberi tumpangan di Malaysia malah membuat masalah kan. Sebenarnya nggak bagus juga kayak gitu kan. Udah dikasih tumpangan, dikasih tempat tinggal di negara orang, malah membuat keributan di negara tersebut kan. Sebenarnya kurang baik juga sih. Oke, jadi kebetulan di hari ini ya, saya buat video ini di tanggal 31 Agustus. Ini tanggalnya Hari Kebangsaan Malaysia. Jadi saya nggak mau mengatakan kalau ini hari kemerdekaan Malaysia ya, karena kalau menurut saya sih Malaysia itu nggak pernah merdeka. Jadi dia mendapatkan kemerdekaan itu dengan meminta, dengan memohon kepada British, kepada Inggris, dan Inggris pun mengabulkannya dengan catatan ada perjanjian di dalamnya, ada syarat di dalamnya. Jadi yang namanya makan siang kan nggak mungkin gratis ya. Jadi seperti itulah. Jadi kalau menurut saya sampai sekarang ini pun, sampai detik ini pun, Malaysia itu masih di bawah bayang-bayang Inggris, masih di bawah kendali Inggris. Jadi dapat kita lihat juga ya dari bangunan-bangunan di Malaysia ya. Itu bangunan-bangunan di Malaysia, baik itu jalannya, bandar-bandarnya, pusat perbelanjaannya, gedung-gedungnya, itu ala-ala Eropa lah. Dan di Malaysia itu pun banyak company-company, banyak market-market ya yang dari Eropa ya, khususnya Inggris ya. Jadi contohnya kayak 7-Eleven lah. Udah gitu tempat pengisian petrolnya pun banyak juga yang dari luar ya, seperti Caltex lah, Shell, dan ada beberapa lagi tuh. Jadi masih inilah ekonomi kayaknya, kalau menurut saya Eropa banyak lah banyak berinvestasi di Malaysia, orang-orang Eropa ya, karena mereka ini ya, karena mereka mungkin punya hak besar ya untuk berekonomi di Malaysia.
Oke, jadi mungkin sebenarnya banyak sih yang mau saya ceritakan, tapi mungkin di video-video berikutnya lah ya. Jadi ini untuk perkenalan saja, say hello ya, untuk awal saya membuat video lagi. Dan mungkin kalau saya ada waktu saya akan rutin ya buat video ya. Jadi pada intinya kalau kalian ya teman-teman yang ingin berangkat dan bekerja ke Malaysia, saya cuma menyarankan kalian pikirkanlah lagi, karena Malaysia ini udah untuk mencari kerja, untuk mencari rezeki itu udah nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu sih masih enak ya, masih company ya, masih majikan yang mencari pekerja. Tapi sepertinya kalau sekarang ini sudah pekerja yang mencari majikan, yang mencari company untuk bekerja. Jadi sudah terlalu banyak pencari kerja di Malaysia itu. Warga-warga asing yang mencari pekerjaan di Malaysia itu sudah terlalu banyak. Apalagi orang-orang Rohingya ya. Orang Rohingya itu sangat teramat banyak lah udah di Malaysia itu. Dan yang membuat onar di Malaysia itu kebanyakan ya mereka-mereka itu ya, orang-orang Rohingya itu, etnis Rohingya itu. Mereka buat ribut lah, mabuk lah, buat onar lah. Jadi sebenarnya mereka, kalau saya bilang, nggak tahu diri juga ya. Sudah dikasih tumpangan, sudah dikasih tempat tinggal di negara orang, tapi mereka malah membuat keributan di negara tersebut, kan nggak etis sih. Tapi seperti itulah memang kenyataannya ya. Jadi banyak sekali sudah orang Rohingya di sana, dan orang Indonesia pun sudah tidak begitu banyak lah. Jadi kalau orang Indonesia itu yang banyak di Malaysia itu kebanyakan orang-orang Aceh ya, orang Aceh, orang Jawa, khususnya Jawa Timur ya, orang Madura, orang Kupang ya. Kalau orang Kupang di sana, kalau kita tanya orang mana, pasti mereka bilangnya orang Flores ya. Tapi sebenarnya mereka itu orang Kupang ya, karena alasannya karena orang Malaysia itu lebih mengenal Flores daripada Kupang. Nah, orang-orang Lombok juga banyak di sana. Orang Lombok ya kerja sawit kan. Orang-orang Jawa sana banyak kerja-kerja kontrak ya, kerja-kerja bangunan. Orang-orang Aceh yang di Malaysia itu kalau kerja ya banyak kerja-kerja di kedai runcit, di kafe, restoran ya, seperti itulah. Jadi setiap daerah yang di Indonesia ini orang-orangnya itu ada bidangnya di sana masing-masing. Kayak orang Kupang itu yang saya katakan tadi, mereka banyak kerja kebun. Nah, orang Lombok tadi kerja kebun sawit banyak. Kalau orang Kupang dia banyak kerja kebun buah, kebun bunga. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap daerah di Indonesia ini yang bekerja di Malaysia itu ya ada ininya, ada bidang-bidang pekerjaannya masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang Tanjung Balai ya, orang Sumatera Utara ya, orang Medan ya, Tanjung Balai itu banyak kerja di Malaysia itu campur-campur, ada kerja cleaner, ada kerja nelayan ya. Jadi banyak juga orang Indonesia, orang Tanjung Balai ya khususnya, yang bekerja ke Malaysia itu sebagai nelayan. Nah, jadi saya pernah melihat berita di televisi Malaysia ya, yang mengatakan bahwasannya nelayan Indonesia mencuri ikan di Malaysia. Jadi bagaimana mungkin kan nelayan Indonesia itu mencuri ikan sampai sejauh itu, sampai ke Malaysia kan? Sementara laut Indonesia jauh lebih luas kan, ikannya tentu jauh lebih banyak kan. Jadi sebenarnya itu nelayan Indonesia itu mereka itu ini ya, mereka itu bekerja dengan majikan orang Malaysia. Jadi mereka itu mencari ikan itu mencari ikan memang untuk ngasih makan penduduk Malaysia. Mereka mencari ikan itu ya untuk warga Malaysia, untuk orang-orang Malaysia. Jadi nelayan Indonesia itu yang mencari ikan di laut Malaysia itu ya, ikannya itu memang untuk rakyat Malaysia. Mereka jual untuk rakyat Malaysia. Jadi mereka itu bukan mencuri ikan, bukan mencuri ikan di laut Malaysia. Mereka itu memang bekerja sebagai nelayan di Malaysia. Jadi itu saya luruskan ya. Jadi kalau ada YouTuber yang mengekspos bahwasannya, wah nelayan Indonesia mencuri ikan sampai ke negara tetangga ke Malaysia, jadi saya bantah ya. Sebenarnya itu mereka itu bukan mencuri ikan di Malaysia untuk dibawa ke Indonesia, bukan. Mereka itu bekerja memang sebagai nelayan di Malaysia. Majikannya pun orang Malaysia. Mereka mencari makan, mencari ikan ya untuk memenuhi kebutuhan warga Malaysia. Jadi seperti itulah ya warga Malaysia ya, malasnya ya. Bahkan mencari ikan aja pun untuk makan mereka sendiri pun mereka malas. Harus orang Indonesia yang mencarikan ikannya, yang harus bekerja mencari ikan untuk makan orang itu, untuk perut orang itu.
Jadi itulah salah satu ininya ya, salah satu apanya lah ya, tabiat ya, tabiat orang Malaysia itu ya, malas mereka itu ya, malas, dengki mereka kuat. Nah itulah. Jadi saya pernah ke Malaysia ya, jadi saya tahu. Jadi kalau kalian bilang belum pernah ke Malaysia sok tahu, jadi saya pernah ke Malaysia, jadi saya tahu. Jadi saya sedikit banyaknya tahulah karakter orang sana, walaupun memang nggak semua, ada juga yang baik, tapi rata-rata ya. Dan ini bukan saya aja yang bilang, Dr. Mahathir Mohamad pun mengatakan hal yang sama ya. Jadi saya membenarkan apa yang dikatakan oleh Mahathir Mohamad. Jadi apa yang dia benar itu memang, apa yang Mahathir Mohamad katakan itu memang benar. Kalau orang Malaysia itu kebanyakan punya sifat hasad dengki lah, malas lah, memang benar. Jadi bukan tanpa alasan juga Dr. Mahathir Mohamad itu mengatakan hal yang demikian ya. Jadi beralasan. Oke, jadi sampai di sini aja lah dulu ya, apa yang ingin saya sampaikan ya, sedikit aja ya. Nanti saya akan bahas lagi ya mengenai bagaimana rakusnya polisi Malaysia, bagaimana rakusnya immigration Malaysia, pegawai immigration Malaysia. Nanti saya akan bercerita di video-video saya berikutnya. Jadi buat teman-teman ya, teman-teman YouTuber yang cinta tanah air, kalau kalian ingin mereaksin video saya, silahkan ya. Saya lebih senang ya, karena lebih banyak orang tahu. Jadi lebih banyak orang Indonesia tahu bagaimana Malaysia itu, jadi keinginan mereka untuk bekerja ke Malaysia itu pun semakin berkurang ya. Jadi mereka bisa cari alternatif negara lain lah, karena kasihan juga ya, jauh-jauh ke Malaysia, mengeluarkan biaya ya nggak sedikit ke Malaysia, nggak taunya sampai sana dapat kerja yang tipu-tipu ya, yang gajinya nggak sesuai, yang digaji nggak digaji lah. Jadi itu sih. Jadi berhati-hatilah buat kalian yang kalau bekerja di Malaysia. Jadi ada triknya lah kalau kalian harus bekerja ke Malaysia itu bagaimana caranya. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian mau bekerja ke Malaysia itu sebaiknya kalian itu kalian itu harus ada yang ajak juga ya, ada teman kalian yang bekerja di situ, misalnya kerja di restoran, ada teman kalian, dia mengajak kalian, itu saya rasa mungkin aman lah ya. Tapi kalau kalian bekerja ke Malaysia itu, mencari kerja ke Malaysia itu, mendapatkan pekerjaan di Malaysia itu dari grup-grup WhatsApp lah, dari grup Facebook apalagi, itu banyak nggak betulnya lah kalau menurut saya. Jadi hati-hatilah. Jadi saya sarankan berhati-hati kalau bekerja, kalau memilih pekerjaan. Sayang nanti kalian sudah bekerja di situ, nggak taunya tiba gajian kalian yang nggak digaji lah, atau mungkin gaji kalian yang dipotong lah, dipotong uang ini uang itu yang nggak jelas. Jadi berhati-hatilah sekarang. Kalau sekarang ini kalian wajib harus berhati-hati kerja di Malaysia. Jadi Malaysia nggak seindah dulu lagi. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.